Menjawab media dalam konferensi pers yang dimoderatori Eka Randongkir dari Diskominfo, Kabupaten Merauke, untuk 4 rumpun pangan di Kabupaten Merauke. Ketika ditanyai sesudah melewati sesi pemaparan dari masing-masing narasumber 4 rumpun tersebut, berapakah estimasi berkat yang mengalir atau tetesan bagi masyarakat Merauke dari event penyelenggaraan PON 20 tahun 2021 di klaster Kabupaten Merauke? Termasuk media menanyakan berapa estimasi berkat dari PON juga untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dari 4 rumpun pangan tersebut. Menurut jawaban dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang berhalangan hadir karena dinas luar kota dan diwakili Kabid Penganekaragaman Hayati, Tarsisius Andreas Kasman Rimbayana menyebutkan, ada 2 produk dari petani Merauke, yaitu lombok dan bawang, yang sudah memenuhi sertifikasi pangan. Keuntungan dari PON bagi petani, hasil produksi lombok dan bawang terserap. Jadi beras dari Merauke sudah bisa dikirim keluar karena dia sudah punya sertifikat. Yang berikutnya sertifikasi ini juga seharusnya dimiliki oleh semua pangan segar asal tumbuhan PSHT. Tetapi di Merauke ini baru ada 4 yang telah disertifikasi, yaitu pertama 4 kelompok ya, dengan 2 komoditas, yaitu bawang merah dan juga lombok. Ketika ada kegagalan lombok di luar, lombok dari kita bisa dikirim di keluar karena ada sertifikasi di sini. Demikian juga bawang merah yang ada di sini. Dari rumpun perikanan, menurut Kepala Dinas Perikanan, Florentinus Suhono Suryo menyampaikan keuntungan bagi nelayan dan pengusaha pangan perikanan lumayan, termasuk pajak retribusi sesuai regulasi dari kementerian tidak ditagih. Maka kontribusi berkat keuntungan PON jelas, kecuali estimasi yang diperoleh masing-masing petani, nelayan, dan pengusaha belum diestimasi, termasuk estimasi keuntungan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Apa masyarakat ya tentunya pasti ya ada perputaran uang di sini. Kami tidak bisa prediksikan apa sih keuntungan daripada PON ini. Berapa jumlahnya memang itu sulit diperiksa. Tapi kalau untuk masyarakat kami sebenarnya dengan terbelinya hasil ikan, ya hasil laut, ya baik itu ikan yang langsung dikonsumsi atau ikan-ikan hias itu bisa prediksikan. Ya. Namun kalau untuk dampak-dampak lain ya memang kami tidak bisa prediksikan. Nah kemudian untuk estimasi keuntungan masyarakat, nah ini karena memang produk-produk perikanan ini pasti ada rantai pasar di sini ya, ada nelayannya, kemudian ada orang bilang penadah atau tengkulak, kemudian ada pengusaha besar. Nah ini yang terbagi sebenarnya ya, untuk apa orang bilang berkatnya dibagi gitu. Nah, kemudian kalau untuk PAD, ya memang dari perikanan kami sudah komitmen dari kementerian bahwa untuk penerimaan asli daerah, ya itu memang kami untuk retribusi dan pajak kami tiadakan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan daripada nelayan atau pembudidaya ikan. Memang sudah komitmen dari kementerian bahwa segala bentuk perizinan dan sebagainya itu ditiadakan. Itu mungkin salah satu keuntungannya. Nah, kemudian masalah kesehatan mutu ikan atau mungkin pangan yang lainnya ya, saya mungkin bisa jawab bahwa memang kami hanya menyiapkan saja stok ya. Senada dengan Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pertanian Ratna Lauce menyampaikan berkat yang diperoleh para petani dari PON ini terserap sekitar 50 ton beras yang dikonsumsi oleh para atlet dan ofisial selama PON berlangsung. Artinya, andil dari penyelenggaraan PON beras petani Merauke terserap. Khususnya pertanian, tanaman pangan. Kan tadi kita sampaikan bahwa pangan bukan hanya saja beras, ikan atau apa, itu termasuk baik bahan olahan maupun air, itu semua termasuk adalah pangan. Nah, kami khususnya di pertanian tanaman pangan,
potensi kita ini cukup besar. Kami sudah memberikan informasi keluar, ya, termasuk produksi kita yang mana setiap tahun bertambah, dan ini yang memang belum begitu besar terpasarkan, tapi sudah berusaha kami menyampaikan, mempromosikan keluar bahwa kemampuan atau potensi daerah kita Kabupaten Merauke adalah yang terluas di seluruh Papua menghasilkan beras pangan, dan ini yang bisa disuplai ke seluruh Papua bahkan ke seluruh Indonesia. Namun setelah kami estimasi kemampuan daerah kita untuk memproduksi pertanian, untuk mensuplai beras, khusus beras, ini kami untuk ASN sebenarnya ini sudah terpenuhi, bisa kita penuhi seluruh ASN di Papua. Demikian pula yang disampaikan Kepala Dinas Peternakan yang diwakili Kabid Kesehatan Hewan, Retno Handayani, secara konkret menjelaskan, peternak telur, ayam, dan sapi sudah disepakati kebutuhan untuk itu, terutama telur, ayam, dan daging sapi, direkomendasikan tidak boleh didatangkan dari luar, karena stok telur, ayam, dan daging sapi bisa teratasi dari kemampuan peternak Merauke. Saya memastikan berkat dari PON bagi peternak terserap, keuntungan untuk retribusi daerah, semakin banyak pemotongan sapi, sudah pasti retribusi semakin meningkat. Itu keuntungan baik bagi peternak maupun untuk pendapatan asli daerah. Awalnya memang kami mendapat informasi bahwa untuk atlet itu ada kriteria khusus untuk daging, namun kami sampaikan bahwa sebaiknya daging dari Merauke saja, karena kami merasa bahwa stok yang ada di Merauke itu cukup, dan ini sudah kami sampaikan ke pihak provinsi juga bahwa Merauke untuk daging kami cukup untuk dari lokal saja. Kemudian telur. Kalau dari telur, memang 1 tahun terakhir kemarin kita ada wabah avian influenza, sehingga para peternak petelur ini kolaps ya. Namun setelah kami antisipasi dengan vaksinasi, untuk mengantisipasi PON, kami sudah menyampaikan kepada para peternak untuk bisa kembali melakukan budidaya ternak ayam petelur ini, dan sekarang sudah bapak-bapak mungkin rekan-rekan wartawan sudah bisa lihat bahwa kita produksi telur sudah melimpah ya untuk produksi lokal. Jadi untuk PON ini yang akan digunakan adalah telur ayam produksi lokal, karena dari sisi kualitas pasti jauh lebih baik, karena tidak produksinya baru saja dilakukan, maksudnya tidak dalam perjalanan yang panjang. Kalau kita ambil dari Surabaya, yang pertama dia sudah melalui proses yang panjang perjalanannya, belum lagi dari sananya belum tentu itu baru. Walaupun kami setiap produk yang datang ke Merauke kami melakukan pemeriksaan, sumbernya dari mana harus jelas, kemudian harus ada hasil laboratoriumnya. Pelaku usaha cold storage ini mendatangkan ayam beku dari luar sudah pasti mendapatkan mereka menyetor retribusi buat daerah. Semakin besar mereka mendatangkan, semakin besar retribusi yang mereka masukkan ke daerah. Kemudian yang kedua terkait dengan peternak daging sapi, otomatis ketika konsumsi meningkat, peternak mereka laku terjual. Begitupun dengan telur yang selama ini dikeluhkan HIPAR, Perhimpunan Peternak Ayam Ras, untuk pasaran telur yang agak seret, agak susah terkait dengan mungkin konsumsi masyarakat yang menurun, kemampuan daya beli masyarakat yang berkurang. Dengan adanya PON ini, kami harapkan nantinya kemungkinan besar akan banyak yang terbeli dengan adanya PON ini.